Saya mau ke Mbak Melisa. Mbak Melisa melihatnya, ini kan tadi kan Bu Ainul mengatakan ya bahwa ini ada satu orang kemudian mengajak kan gitu. Tapi ada berbagai macam faktor ya. Itu yang membuat seseorang bisa melakukan atau melukai diri sendiri itu sebenarnya apa sih Mbak? Oke, kalau kita lihat dari sebenarnya ada berbagai teori ya. Salah satunya adalah teori belajar. Kita melihat dari bagaimana sebuah perilaku itu punya fungsi untuk individu yang melakukan ya. Self harming atau menyakiti diri sendiri ini satu bisa membuat atau dianggap bisa membuat individu yang bersangkutan itu merasakan relief atau kelegaan dari emosi yang negatif. Emosi yang negatif misalnya apa? Ketegangan, amarah, cemas dan sebagainya. Bisa juga digunakan sebagai ekspresi kemarahan gitu. Bisa juga merasa sendirian, kesepian, ini kan bukan perasaan yang nyaman untuk dirasakan. Ya, jadi dengan melakukan itu dianggap sebagai distraksi atau justru hal yang melegakan karena setidaknya ada rasa sakit real yang dirasakan ya, meskipun rasa sakit sendirian, rasa sakit ditolak itu juga sama realnya sebenarnya dengan rasa sakit fisik. Kemudian fungsi yang kedua adalah untuk perilaku ini dianggap bisa mengatasi bagaimana kesulitan interpersonal seseorang. Misalnya ketika seseorang ingin mengkomunikasikan perasaannya tanpa menggunakan kata-kata. Lo tau gak sih betapa gue kecewanya ya, bisa seperti itu ya. Jadi mengekspresikan tanpa kata-kata, jadi akhirnya dengan melakukan self harming. Kemudian yang ketiga, perilaku ini dianggap bisa mendatangkan emosi-emosi yang lebih positif. Emosi yang lebih positif misalnya apa? Memperoleh simpati dari orang lain, kemudian juga bisa untuk mendistraksi pikiran yang negatif daripada aku melakukan sesuatu yang mengancam jiwaku, lebih baik aku melakukan self harming dan sebagainya. Oke, gitu. itu terjadi secara internal ya. Kalau kita bicara konteksnya internal ya, Mbak. Betul, kalau eksternal betul. misalnya lingkungan itu gimana? Karena tadi kan Bu Ainul mengatakan bahwa ada yang terinspirasi, terus ada yang pengaruh juga karena kekinian, ngikutin tren kekinian. Itu juga bisa menjadi variabel yang menentukan nggak sih, Mbak? Sangat, karena kita ini manusia tidak hanya bisa belajar dari pengalaman kita. Kita juga bisa belajar dengan mengamati konsekuensi perilaku yang dilakukan oleh orang lain. Misalnya ada si A dan ini adalah misalnya seseorang yang dekat atau mungkin ada di lingkungan sehari-hari gitu. Dengan melakukan perilaku ini dia dapat apa misalnya konsekuensinya? Dapat pertolongan, dapat simpati, dapat sebagainya. Itu adalah hal-hal rewarding yang membuat seseorang mungkin saja terpikir untuk melakukan itu. Tetapi nggak semua perilaku yang kita amati lalu kita tiru, lagi-lagi tadi balik lagi ke faktor internalnya bahwa bagaimana dengan kontrol diri kita dan sebagainya. Tapi ini rasanya sulit untuk dialami oleh remaja, karena buat remaja bagaimana pendapat dari peers grupnya ya, teman-teman sebayanya itu sangat signifikan gitu untuk mereka. Jadi mungkin orang tuanya, gurunya mengatakan A, tapi kalau peer grupnya mengatakan B, mungkin mereka akan cenderung mengikuti peer grupnya. Makanya perlu untuk pengawasan monitoring dari orang tua. Jadi sehingga anak juga punya hubungan baik yang melibatkan kedekatan emosional dengan orang tua. Oke. Gitu. Nah,